Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 18 dari kalian, pergi dan kendalikan masing-masing C9 battleship. Uji bunga merayap darah ini, Tuhan penyihir berjubah emas memerintahkan. Iya nih. 18 dewa baru semua dengan hormat mengakui perintahnya. Menjadi dewa dunia, dewa penyihir memiliki cukup banyak kekuatan. Dia bisa dengan mudah menemukan 18 demigods ini dalam ruang lingkup pengaruhnya sendiri, yang semuanya mampu menerobos menjadi dewa pada saat yang sama. 18 pembudidaya ini lebih dari senang untuk melayani dewa sorcerer yang luar biasa karena, setelah semua, mereka hanya akan menjadi salah satu dari miliaran dewa biasa-biasa saja di dunia dewa setelah naik. Tetapi jika mereka menyumbangkan sesuatu yang hebat, status mereka tidak akan sama. Segera, banyak battleship C9 yang terbang keluar dari atas benteng hitam besar. Setiap orang dari mereka dikendalikan oleh ahli dewa tahap pertama. Sebuah battleship C9 seharusnya menjadi sesuatu yang biasa yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh dewa, kan? 18 dari mereka benar-benar bersemangat ketika mereka segera mulai menyelidiki banyak arai yang terletak di dalam kapal perang, mencoba yang terbaik untuk melepaskan lebih banyak kekuatannya. Ayo pergi dan bersenang-senang dengan bunga merayap darah ini. Ini hanya bentuk kehidupan tanaman, namun ingin bertarung dengan kita? 18 dewa benar-benar percaya diri. Meskipun mereka sangat biasa di dunia dewa, mereka dapat dianggap sebagai predator puncak di dunia fana. Tidak hanya dewa penyihir, dewa iblis besar dan mereka yang ada di dalam Star Pagoda seperti Sui Ying dan yang lainnya semua saat ini menonton tontonan ini. Di dalam Star Pagoda, Mountain Lord He, meskipun Sui Ying fokus mengamati kejadian di luar, dia masih datang ke tempat Mountain Lord He dan berjalan bersamanya di dalam Star Pagoda. Ada masalah yang membuatku harus merepotkanmu. Sui Ying, silakan dan katakan padaku, jawab Lord Mountain He. Pada saat ini, dia merasa ingin berkontribusi sedikit dari kekuatannya untuk klan Xia. Setelah melihat kastil besar di depan mereka dan banyak battleship C9, dia sudah bisa merasakan tekanan. Ketergantungan terbesar yang kita miliki untuk perang ini adalah Star Pagoda ini. Sui Ying berkata, ini adalah pagoda Star level 12, dan dapat mengendalikan ruang di sekitarnya, mengisolasinya ke dunia lain. Di dunia ini, setiap tindakan kita akan dapat mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan sisi dewa penyihir akan ditekan. Kekuatan tempur mereka akan turun drastis, sedangkan kekuatan tempur kita akan meningkat pesat. Selain itu, pagoda bintang telah membentuk membran dunia yang stabil. Membran ini benar-benar tangguh, dan dewa penyihir dan yang lainnya tidak akan mampu menerobosnya. Dewa gunung dia sangat gembira setelah mendengar ini. Sui Ying, maksudmu dewa penyihir dan yang lainnya tidak dapat bergegas keluar dari wilayah Star Pagoda ini? Sui Ying mengangguk. Mereka terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Kalau begitu, bukankah kita pasti akan menang? Lord Mountain He benar-benar gembira. Selama mereka bisa menjebak musuh untuk jangka waktu yang lama. Bukankah itu berarti kemenangan mereka? Segala jenis senjata perang akan menghabiskan banyak energi. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Pagoda Star level 12 mengkonsumsi energi yang jauh lebih mengerikan. Jika kita tidak memiliki siapapun yang baik dengan susunan yang mengendalikannya, Star Pagoda akan beroperasi secara luar biasa, setahun akan membutuhkan penggunaan 200.000 kristal dewa. 200.000 kristal dewa? Dewa gunung dia terkejut. Sui Ying merasa tidak berdaya untuk menjebak dewa penyihir dan yang lainnya dan masih menciptakan situasi yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana mungkin semudah itu? Aku telah menempatkan 600.000 kristal dewa di dalam Star Pagoda, tetapi jika kami menggunakannya secara berlebihan, kami hanya bisa mempertahankannya paling lama 3 tahun. Sui Ying, kamu di sini untuk menemukan aku, Dewa Gunung dia sadar, untuk mengendalikan pagoda bintang? Ada banyak susunan di dalam Star Pagoda, dan operasinya benar-benar kompleks. Sui Ying berkata, itu 1000, tidak ada 1000 kali lebih kompleks dari D9 battleship. Jika kamu dapat memahami bagian dari arai, memungkinkan kami untuk menggunakan kristal dewa lebih efisien, maka kami dapat mengurangi jumlah konsumsi.
Satu tahun hanya akan membutuhkan 150.000 kristal dewa paling banyak, bahkan mungkin lebih sedikit. Petik 2. Dewa Gunung dia mengangguk. Dia mengerti poin ini. Seperti Battleship D9, itu akan membutuhkan kristal dewa tunggal untuk setiap serangan kuat tunggal ketika dikendalikan oleh demigods dari klan Xia. Tetapi jika dewa yang kuat mengendalikannya, maka kekuatan kristal dewa bisa menembak lebih dari 1000 kali. Perbedaan 1000 kali, berarti bahwa lebih dari 99% jumlah energi terbuang sia-sia ketika dikontrol dengan buruk. Star Pagoda jelas lebih kompleks. Konsumsi energinya bahkan lebih besar. Energi dewa dari 18 dewa tidak cukup, dan itu membutuhkan sejumlah besar kristal dewa untuk mempertahankannya. Jing Qiu telah meneliti susunan ini selama 800 tahun di Gunung Crimson Rock, Sui Ying menjelaskan. Selain itu, bakat bawaannya selalu sangat tinggi. Pada saat ini, dia cukup tepat dalam mengendalikan Star Pagoda. Hanya saja tuntutan semangat seseorang sangat besar ketika mengendalikan Arai. Ini jauh lebih melelahkan daripada melepaskan kekuatan prajurit dewa peringkat atas peringkat darah halus. Jing Qiu tidak dapat mengendalikan Star Pagoda selamanya, jadi aku datang dengan harapan bahwa kamu bisa bergiliran dengan Jing Qiu. Baiklah, Tuan Gunung, dia tertawa. Bakat bawaan mage Jing Qiu benar-benar tinggi. Generasi kamu, angin abadi, kamu, mage Jing Qiu, Yuan King, semua memiliki bakat bawaan yang besar. Mungkin kehendak dunia juga mengerti bahwa klan Xia kita akan menghadapi cobaan besar dan memutuskan untuk membantu klan kita dengan membiarkan klan Xia kita melihat begitu banyak jenius muncul. Sui Ying tertawa. Mungkin itu masalahnya, Mountain Lord He, aku masih harus memintamu untuk segera meneliti Star Pagoda. Ini kamarmu, kamu bisa mengendalikannya dari sini. Di dalam ruang budidaya. Setelah memasukinya, Dewa Gunung He dapat dengan jelas merasakan operasi seluruh pagoda bintang. Setelah menggunakan energi dunia, ia segera menemukan arai yang tak terhitung sedang dioperasikan di dalam Star Pagoda. Itu benar-benar terlalu rumit. Energi dewa yang luas dan perkasa berlari merajalela di dalam. Banyak arai telah diaktifkan secara paksa dengan menggunakan energi dewa, dan energi yang tak terhitung jumlahnya terbuang sia-sia. Tetapi tidak ada pilihan, terlepas dari apakah itu Jing Qiu atau Mountain Lord He, ranah mereka terlalu rendah dan hanya bisa mengurangi konsumsinya sedikit. Bahkan jika ahli dewa puncak ada di sini, hanya beberapa yang dipilih yang dapat sepenuhnya mengoperasikan pagoda bintang ini. Pada saat itu, jumlah konsumsi energi akan berkurang 100 kali lipat, dengan hanya 2000 kristal dewa yang digunakan setiap tahun. Sayangnya, tidak ada keberadaan seperti itu. Sui Ying mengambil langkah, menembus ruang sebelum tiba di aula tempat istrinya berada. Jing Qiu saat ini duduk bersila dan mengendalikan Star Pagoda. Di Crimson Dust Island, dia sudah mempertimbangkan operasi Star Pagoda selama lebih dari 500 tahun. Saudara senior murid kedua, Ge Bai, bahkan telah mengajarinya beberapa kali, meningkatkan kemampuan Jing Qiu dalam mengendalikannya. Dengan demikian, ketika mengendalikan pagoda bintang, Jing Qiu adalah yang paling tangguh. Menggunakan semua usahanya, Star Pagoda hanya akan membutuhkan 120.000 kristal dewa setiap tahun. Permintaan Sui Ying untuk Tuan Gunung dia tidak setinggi itu. Pertama, ia harus mencapai 150.000 kristal dewa setiap tahun dan mulai menguranginya perlahan setelahnya. Semakin lama pagoda bintang dapat dipertahankan, semakin besar peluang kemenangan bagi pihak mereka. Visi Sui Ying menembus Star Pagoda menuju dunia luar. Di padang pasir yang luas dan kosong. Flower Blood Creeping Flower yang sangat besar, berwarna hitam dan bergoyang, sudah mulai bertarung dengan 18 Battleship C9S. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di udara, diambang menyerang bunga merayap darah. Pedang besar yang menyilaukan dan ilusi sedang dengan ganasnya membasmi bunga merayap darah. Untaian sutra putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring, melibatkan bunga merayap darah. 18 kapal perang dunia dewa terletak jauh di atas di langit. Mereka sama sekali tidak mendekati bunga merayap darah, mereka menyerang dari jauh. The Blood Creeping Flower tetap tak tertandingi merajalela. Setiap ayunan tanaman anggurnya akan memicu gelombang besar energi dari dunia.
Dengan Star Pagoda yang membantunya, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dan terutama jadi ketika senjata perang unik berwarna hitam pekat itu diperlengkapi untuk tubuhnya, membuatnya menjadi lebih senang. Itu jelas pada tahap tengah dari alam dewa, namun di bawah bantuan kedua faktor itu, ia dapat melepaskan kekuatan dewa tahap akhir. Kekuatan tempur kapal perang sedang ditekan oleh Star Pagoda, menyebabkan mereka bahkan lebih lemah daripada mengayunkan satu buah anggur. Tuan, kecepatan mereka benar-benar terlalu cepat, aku tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Bunga merayap darah merasa cemas dan memutuskan untuk berkomunikasi dengan Sui Ying secara mental. Di dalam Star Pagoda, Sui Ying, kapal perang dunia dewa ini tidak dapat mengatasi bunga merayap darah, tetapi bunga merayap darah tidak bisa menyentuh mereka, kepala istana Chen mengamati. Sui Ying mengangguk. Bunga merayap darah memang lebih lemah dalam hal kecepatan. Sui Men, pergi dan serang benteng, perintah Sui Ying. Ya, Tuan. Bunga merayap darah segera mengungkapkan jejak kegembiraan. Sui Ying memandangi benteng besar itu dari jauh. Dia berpikir bahwa untuk menghancurkan lorong spasial itu, dia harus terlebih dahulu menghancurkan benteng itu. Mari kita lihat seberapa kuat benteng ini, pikir Sui Ying. Situasinya tidak baik. Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar keduanya melihat melalui dinding benteng untuk melihat pertempuran yang terjadi. Dewa Penyihir berkata, Battleship C9 ditekan oleh Star Pagoda dan hampir tidak dapat mencapai kehebatan dewa tahap akhir. Adapun bunga Creeping Darah, itu mampu benar-benar mencapai ranah dewa tahap akhir. Selain itu, dengan tubuh besar dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, ke-18 kapal perang tidak bisa menyentuh bunga merayap darah sama sekali. Petik 2. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Bawa lebih banyak kekuatan dan paksa gerakan membunuh bodong Sui Ying untuk bermain. Agar dia bisa mengeluarkan pagoda bintang level 12, dia pasti sudah menyiapkan beberapa metode ofensif lain dalam menghancurkan benteng kita. Kekuatan Blood Creeping Flower ini tidak buruk, tetapi wilayahnya benar-benar terlalu rendah dan tidak bisa mengancam kita sama sekali. Petik 2. Benar. Dewa Sorcerer mengangguk. Kedua belah pihak dalam kondisi siaga. Sui Ying, Dewa Penyihir, dan Dewa Iblis Besar semuanya mencoba untuk merasakan metode lawan mereka. Perang ini benar-benar terlalu penting bagi mereka. Jauh di dalam kastil, lorong spasial bergelombang. Hua! Seorang tokoh berjalan keluar dari lorong spasial, seorang pria dengan topeng perak menyembunyikan wajahnya. Berdiri di sana sendirian, aura mengerikan bisa dirasakan memancar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai sedikit runtuh. Meskipun dia tahu ini adalah wilayah dari Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar, dia tidak menahan auranya sama sekali. Tetua Yuping, Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar sedang menunggu kamu di depan. Tolong ikuti aku. Demigod tinggi, kokoh diarahkan dengan hormat. Pria dengan topeng perak menjawab dengan dingin. Di bawah pimpinan demigod itu, ia segera tiba di aula istana, di mana avatar Dewa Penyihir berjubah emas dan avatar yang tertutup api Dewa Iblis Agung berada. Salam Dewa Penyihir, Dewa Iblis Besar, sapa pria bertopeng perak itu dengan hormat menyambut sebelum meluruskan. Elder Yuping, Dewa Penyihir tersenyum. Sepertinya, Dewa Sorcerer, bahwa kamu telah bertemu dengan beberapa masalah dan akhirnya harus menandatangani sumpah denganku, pria bertopeng perak itu dengan dingin berkata. Sumpahnya baru saja ditandatangani. Jika bukan karena masalahnya, Dewa Penyihir tidak akan mengundang Tetua Yuping untuk bertindak. Memang, ada masalah, lawanmu adalah Dongbo Sui Ying. Dewa bertuah mulai menjelaskan situasinya kepadanya. Namun, Tetua Yuping tetap dingin dan menyendiri ketika dia melihat keluar. Mata di bawah topengnya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Dia memandang keluar tembok ke arah gurun ke Star Pagoda yang tinggi dan menjulang, sebelum secara mental mulai menyusun beberapa rencana. Baiklah, aku mengerti, serahkan Dongbo Sui Ying ini padaku. Aku akan membunuhnya, Yuping dengan dingin berkata, beri aku waktu. Biarkan aku membuka Dewa Lautku dulu. Petik 2. Kapan saja, Dewa bertuah tersenyum. Kamu Ping berbalik dan berjalan pergi. Baik Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar diam-diam mengamati dunia luar. Bocah itu benar-benar kurang ajar,
kata Dewa Iblis Besar. Dia meraih Dewa Jantung kelas 2, bahkan telah menciptakan keterampilan rahasia, dan diterima sebagai murid pribadi oleh Raja Kilan. Jika tidak, aku tidak menggunakan total 1,5 juta kristal dewa dan Battleship B9 untuk mengundangnya, dia akan lama menjadi dewa. Demi perjanjian itu, aku telah menunda dia selama hampir 100 tahun. Dewa bertuah tersenyum. Aku pernah mendengar bahwa dia bahkan telah mempelajari teknik rahasia peringkat dewa dunia. Dia sekarang justru pada saat yang paling mengesankan, jadi bagaimana mungkin dia tidak sombong? Menciptakan keterampilan rahasianya sendiri mewakili fakta bahwa dia adalah seorang transenden yang sangat tinggi. Biasanya, transenden semacam itu akan memiliki kualifikasi untuk diterima sebagai murid pribadi oleh beberapa eksistensi yang kuat. Lagi pula, transenden dengan true meaning tingkat 1 benar-benar terlalu langka, dan penampilan seseorang akan menjadi seseorang yang eksistensi kuat akan mencoba untuk merebutnya. Mereka yang cepat akan mendapatkannya, dan mereka yang lambat akan kembali dengan tangan kosong. Raja Kilan juga bukan eksistensi yang kuat, dan dia sebenarnya dengan santai menyerahkan teknik rahasia peringkat dewa dunia kepada muridnya. Dewa Iblis Besar terkejut. Mempelajari teknik rahasia peringkat dewa dunia sendiri dan menerima warisan teknik rahasia peringkat dewa dunia adalah dua hal yang berbeda. Keberadaan yang kuat sangat ketat dalam kontrol mereka atas teknik rahasia peringkat dewa dunia. Bahkan dewa dunia mengalami kesulitan dalam mencoba mempelajari teknik rahasia peringkat dewa dunia. The Secret Master Crimson Dash adalah apa yang disebut keberadaan yang kuat, dan dia hanya memiliki total 18 warisan teknik rahasia peringkat dewa dunia. Tapi Raja Kilan bukan eksistensi yang kuat. Baginya untuk dapat menurunkan warisan, itu berarti dia sudah menjadi sangat tangguh. Untuk seseorang yang menempati wilayah besar di dunia dewa dan untuk membangun sebuah kerajaan sendiri, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang bisa dibandingkan dengan kita? Dewa penyihir menggelengkan kepalanya. Tapi tetap saja, Dewa Sorcerer, informasimu cukup bagus untuk bisa mendapatkan demigod seperti itu. Dewa Iblis Besar memuji, untuk memegang dua dewa-dewa tingkat 2 adalah kejadian yang sangat langka. Dan bagi seseorang untuk menciptakan keterampilan rahasianya sendiri, kemungkinan besar, orang seperti itu tidak dapat ditemukan dengan mudah bahkan di seluruh bintang. Apalagi seseorang yang memegang dua dewa jantung kelas 2 dan belum menjadi dewa. Orang seperti itu sulit ditemukan bahkan di ratusan, mungkin 1000 bintang. Keberuntungan. Dewa Sorcerer tertawa. Puncak transenden yang ingin ia temukan justru dari kehebatan uniknya. Hua gelombang. Di ruang di atas gurun. Sebuah ilusi samudera yang sangat besar mulai kabur menjadi ada. Ilusi samudera ini meliputi wilayah yang sangat luas dan secara signifikan lebih luas dari yang sebelumnya, hampir melonjak untuk menutupi seluruh area Star Pagoda yang terisolasi. Ini adalah murid Sui Ying dikontrak. Membuka Laut Dewa yang begitu besar. Sui Ying merasa sedikit tertekan. Hampir 5.000 km persegi, kepala istana Chen berteriak kaget. Aku pernah mendengar bahwa semakin tinggi dunia transenden, semakin besar Laut Dewa. Saat ini, orang yang naik ke Dewa Cup memiliki kekuatan tempur yang benar-benar melampaui dewa biasa. Siti Lady Bu mengerutkan kening. Apakah Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar benar-benar mengundang beberapa transenden yang kuat dari dunia dewa untuk menjadi dewa? Bahkan jika seseorang lebih tangguh, setiap orang luar yang menjadi dewa akan ditekan oleh kehendak dunia dan tidak bisa memperbaiki dunia. Tetapi jika musuh terlalu kuat, akan sulit menanganinya. Mari kita lihat sebelum berbicara, Sui Ying memutuskan. Tidak heran senior Gebai dan senior Fei Yun mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kepastian dalam perang. 18 kapal perang biru berhenti menyibukkan diri dengan bunga merayap darah dan kembali ke kastil. Pada saat ini, kapal perang lain terbang keluar. Itu adalah kapal perang merah menyala yang menyilaukan dan sama panjangnya 1000 meter. Kapal perang memiliki dua segel dunia dewa yang tercetak di atasnya. Pada saat itu terbang keluar, aura terbakar tak berujung melonjak darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Api menyala dari permukaannya. Pada saat ini, itu lebih mempesona daripada matahari di langit dengan 100 tidak 1000 kali.
Transenden biasa yang melihat ke atas hanya bisa melihat bola api menutupi kapal perang dan tidak bisa melihat segel yang tercetak di kapal perang. Sue Ying memiliki time immemorial body dan dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjangnya kapal perang ini. Battleship B9, Sue Ying mengerutkan kening. Di dunia dewa, klasifikasi kapal paling sering dipisahkan menjadi kelas A, B, C atau D. A1, A2, A3, hingga A9, kapal perang dalam urutan ini mewakili seberapa besar mereka. Battleship A1 adalah kapal perang sangat besar yang dapat menutupi langit dan bahkan lebih besar dari planet-planet biasa. A2, A3, akan berkurang ukurannya, sampai ke A9 yang terkecil, hanya pada panjang 1000 meter. Namun, menjadi kecil memiliki keuntungan, hanya satu dewa yang kuat yang dapat mengendalikannya dengan mudah. Battleship A1 membutuhkan pasukan yang sangat besar untuk mengendalikannya. Demikian pula, B1 ke B9, C1 ke C9, D1 ke D9. Battleship D9 mungkin berada di peringkat terendah dan terkecil di dunia kapal perang dewa, tetapi di bawah eksploitasi oleh kuil temporal, para dewa leluhur dari klan Siam mengalami kesulitan bahkan mengirim ini turun. Battleship B9 memiliki banyak daya tembak. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang mengendarainya. Apakah itu orang yang baru saja menjadi dewa? Sue Ying memikirkan ilusi laut dewa, yang membentang penuh 5000 km persegi, dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam sejarah klan Xia, tidak pernah ada dewa yang begitu menakutkan yang muncul sebelumnya. Di dalam Battleship B9 yang saat ini menyala dengan nyala api yang menyilaukan, lelaki bertopeng perak itu menatap segala sesuatu di luar dengan lapisan dingin. Dunia fana, dia mencibir. Dia adalah transenden puncak yang baru saja menjadi dewa dan juga murid pribadi Raja Kilan. Bagaimana dia bisa menempatkan dunia seperti itu di matanya? Satu bentuk kehidupan tanaman yang berayun jelek yang memiliki alam rendah. Tetua Yuping dengan dingin memandang bunga darah besar yang merayap, yang saat ini bergoyang di luar dan menempati area seluas 5000 km. Dia mendekat. Itu tidak akan bertahan satu hit. Mati untukku. B9 battleship ini terbang maju dengan kecepatan tinggi. Shiyu. Itu menghilang dari pandangan. Di mana itu? Di mana? Bunga Blood Creeping terkejut, karena tidak dapat menemukan musuh. Suemen, dia sudah semakin dekat denganmu. Sue Ying segera mengirimkan pesan melalui semangat mereka. Dia telah meminjam kekuatan Star Pagoda untuk menemukan jejak Battleship B9 itu. Meskipun Star Pagoda dioperasikan oleh Jing Qiu dan Mountain Lord He, Star Pagoda ini adalah salah satu yang disempurnakan Sue Ying secara pribadi, dan keduanya hanya bisa mengoperasikannya setelah Sue Ying mengizinkan mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Sue Ying harus waspada. Meskipun dia mempercayai Mountain Lord He, siapa yang tahu apakah dia pengkhianat atau tidak? Seseorang harus selalu waspada dengan motif orang lain, terutama ketika ini berhubungan dengan seluruh takdir klan Xia. Idiot, belumkah kamu tahu di mana aku berada? Battleship B9 tiba-tiba muncul tepat di depan Blood Creeping Flower ketika suara dingin bergema di udara. Mengikuti Yang Hong gelombang. Di bawah Battleship B9, sebuah arai besar terwujud. Dari susunan ini, nyala api menyilaukan yang tak terhitung meletus, kecerahannya yang menyala membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung untuk jangka waktu tertentu. Wilayah yang lebih dari 5000 km itu berubah menjadi lautan api. Seluruh Blood Creeping Flower diselimuti. Lautan api ini memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan pasir di sekitarnya berubah menjadi aliran partikel, dan tak lama kemudian, partikel-partikel itu juga mulai menghilang. Bukan hanya dunia nyata, bahkan Mirage sedang terdistorsi di bawah nyala api ini. Suhu yang mengerikan benar-benar mengerikan. Tuan, suhu nyala api terlalu tinggi, dan itu sangat berdampak. Aku ditekan di darat, bunga merayap darah mengakui tanpa daya. Sue Ying juga menonton adegan ini dari dalam Star Pagoda. Dewa penyihir dan kartu dewa iblis besar yang dirahasiakan memang jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Tidak termasuk kontribusi dari kekuatan bawaan kapal perang, untuk kekuatan yang begitu kuat untuk dilepaskan melalui Battleship B9 diperlukan operator yang sangat akrab dengan susunan.
Untungnya, Suemen memiliki prajurit dewa yang melindunginya, memungkinkannya untuk bertahan hidup. Sue Ying merenung, tampaknya aku harus bertindak. Mengambil langkah, dia menghilang, meninggalkan Star Pagoda dan muncul di atas gurun di dunia luar. 18 dari kalian, pergi dan kendalikan masing-masing C9 battleship. Uji bunga merayap darah ini, Tuhan penyihir berjubah emas. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.